Selamat malam, teman-teman. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam ritual hari Kamis, malam Jumat yang berlangsung selama ini. Dan khusus untuk forum kreator ini adalah pertemuan yang ke-8 dalam 3 bulan terakhir. Bagaimana kita ketahui setiap hari Kamis ada kegiatan forum webinar selang-seling antara forum kreator dan Satu Pena. Kalau Satu Pena sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu, sudah pertemuan yang ke-158 kemarin. Forum kreator ini sudah berlangsung yang ke-8. Ini adalah bagian dari kita, forum kreator AI, untuk merespon perkembangan yang baru, yang luar biasa, di mana sekarang kita tahu ada AI yang begitu hebat, yang tidak mau kita para kreator harus meresponnya, kalau tidak kita akan ketinggalan. Malam ini akan bicara adalah Mas Rosadi Jamani. Ini orang yang luar biasa, menulis setiap hari ya. Jadi praktis di mana-mana saya membaca tulisannya tentang berbagai topik tentu saja, termasuk terakhir yang juga mulai terlihat menulis tentang AI. Kita akan mendengarkan tausiah dari beliau nanti tentang bagaimana cara melukis dengan AI. Ini satu fenomena yang baru juga. Ada banyak orang sekarang muncul melakukan melukis dengan bantuan AI. Ya, ya. Kita lihat di grup kita WAG Kreator yang jumlahnya hampir 1.000 orang. Hampir setiap hari kita melihat banyak para pelukis melukis dengan bantuan AI, dan hasilnya pun sebenarnya cukup bagus, tidak kalah dengan pelukis yang konvensional, ya kan? Nah, kita akan mendengarkan dari Mas Rosadi nanti bagaimana cara melukis dengan AI. Tapi sebelumnya kita akan menonton satu video yang sudah kita siapkan sebelumnya. Silakan Bayu. Perkembangan teknologi semakin mengubah cara kita berkarya, terutama dalam melukis. Dengan bantuan artificial intelligence, siapapun kini dapat menciptakan karya seni meski tanpa keahlian melukis yang mumpuni. Dari seniman profesional hingga para pemula, AI memberikan kesempatan untuk berkreasi dengan cara yang baru dan menarik. Tentu saja, untuk menghasilkan lukisan yang menarik, dibutuhkan kemampuan dalam membuat prompt. Prompt adalah kalimat perintah yang diberikan kepada AI untuk menghasilkan karya yang diinginkan. Ketika Anda memberikan prompt yang tepat, kreativitas Anda sebagai kreator sangat menentukan kualitas lukisan yang dihasilkan. Jadi, bagaimana cara membuat prompt yang efektif? Kita juga bisa menggunakan berbagai jenis prompt seperti teks ke gambar atau gambar ke teks. Misalnya, untuk membuat gambar wajah realistis, Anda perlu mendeskripsikan fitur wajah dengan detail. Beberapa aplikasi AI yang populer untuk melukis antara lain DALL-E, Midjourney, dan Stable Diffusion. Masing-masing memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri dalam menciptakan seni. Jadi, siap untuk mencoba teknik membuat prompt dan menjelajahi dunia seni dengan AI. Eksplorasi kreativitas Anda dan lihatlah bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan melukis Anda. Ya, jadi kuncinya tergantung from ya. Malam ini saya akan ditemani oleh Mila Muzakkar. Ini juga pelukis yang baru muncul nih sejak 2 bulan yang lalu, hampir setiap hari sekarang melukis dan menyebarluaskannya di media massa. Halo Mila. Halo Mas, selamat malam. Ya, silakan Mila, mungkin akan Ya, memperkenalkan Mas. narasumber sekaligus Ya. memberikan beberapa hal sebelum kita mulai. Silakan. Ya, betul sekali Mas Elsa. Jadi malam ini
tamu kita spesial juga ya, karena beliau ini hampir setiap hari mengirimkan tulisan ke grup kreator era AI. Dan beliau lebih dikenal dengan nama Bang Ros sebetulnya. Ternyata kita baru tahu namanya Rosadi Jamani ya. Gitu. Nah, Bang Ros ini tidak perlu diragukan lagi soal melukis dengan AI karena setiap tulisannya itu selalu diberikan dan dilengkapi dengan lukisan berbantuan AI gitu. Jadi malam ini memang kita akan bicara soal bagaimana teknik membuat prompt yang bagus supaya gambar kita juga bagus dan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, Bang Ros ini ternyata merupakan dosen ya, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Beliau juga merupakan jurnalis sampai sekarang ya, pernah di Jawa Pos, tapi juga sampai sekarang merupakan pembina redaksi jurnalis.co.id. Makanya kenapa tidak salah kalau setiap hari Bang Ros tuh ngirim tulisan. Ternyata kalau nggak kirim tulisan katanya kayak sakit ya Bang ya. Bagus nih berarti ya. Nah, Bang Ros juga ini merupakan konsultan ya, konsultan di Kalimantan Barat tentunya, juga pernah menjadi manajer pengelola publikasi PRCF Indonesia. Beliau juga merupakan mantan wakil sekretaris PWNU, oh orang NU ya, Kalimantan Barat. Ya. Nah, Bang Ros juga ternyata sudah menulis banyak sekali buku, di antaranya adalah Cinta Terlarang. Nah, ini novel Wah, nih. menarik. Apa itu ya? Jadi penasaran isinya apa ya. Di Kemudian Shopee juga ada, di menarik nih. Shopee. Oh, di Shopee ada Ada. masih dijual ya, Cinta Terlarang. Ini juga ada yang menarik nih, karyanya adalah Kalimantan Barat dalam Ekuatorial. Apa itu maksudnya ya? Jadi itu beberapa karya dari Bang Ros yang sudah diterbitkan menjadi sebuah buku. Nah, tapi kali ini, malam ini Bang Ros akan berbagi pengalaman lebih jauh tentang bagaimana sih caranya membuat prompt yang bagus supaya gambar itu juga hasilnya lebih real dan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang kan Bang ada yang matanya agak kurang bagus gitu kan. Nah, itu gimana supaya Bang Ros itu menghasilkan gambar yang kece gitu ya, yang menarik buat sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu ya, Mas Elsa. Ya, Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bang Ros untuk berbagi kepada kita kurang lebih 30 menit ke depan. Setelah itu kita akan sharing dengan para hadirin sekalian. ya. Silakan Bang Ros. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Waalaikumsalam. malam, ya. Selamat malam semua. Kebetulan saya sekarang berada di Sambas ya, 6 jam dari Pontianak. Jadi kebetulan ada kegiatan di perbatasan RI dengan Sarawak dengan Indonesia ya. Di kota perbatasan. Sebenarnya ini merupakan challenge buat saya ya, di challenge oleh Mbak Mila ya kemarin. Saya awalnya agak ini ya, tapi agak ragu, tapi saya coba gitu. Saya coba akan menjelaskan sebenarnya pengalaman saya bagaimana sih membuat lukisan ataupun eh, gambar ya ataupun potret terkait dengan tulisan-tulisan yang selalu saya selipkan dengan foto ya. Sebenarnya saya ini lebih banyak menulisnya. Dulu sebelum AI muncul, saya itu memang sudah terbiasa menulis ya. Setiap hari saya share di grup, saya share di Facebook, saya share di TikTok, tapi tidak ada fotonya, hanya teks saja. Tapi lama-lama muncul AI ya, lalu saya belajar apa sih yang digemari anak-anak sekarang. Jadi akhirnya saya ketemu dengan ChatGPT ya. Ternyata ChatGPT di awalnya memang belum menawarkan pembuatan gambar ya, tapi belakangan itu semakin powerful. ChatGPT buat gambar, buat apapun sepertinya bisa. Itulah ChatGPT, dan sekarang saya lebih banyak menggunakan AI ChatGPT. Kemudian ada lagi Copilot ya, Copilot Bing. Itu merupakan AI yang saya sering gunakan. Kemudian ada juga Remark Plus ya, itu yang sering. Dan ternyata AI dua yang utama yang menurut saya yang sangat powerful adalah ChatGPT dengan Copilot Bing.
Itu selebihnya mungkin saya pernah coba ya, pernah ada Midjourney, Leonardo, kemudian ada lagi AI yang lain, tapi yang menurut saya lebih lebih enak gitu ya, lebih enak, lebih mudah dan gratis lagi itu ChatGPT sama Copilot Bing. Kadang-kadang saya menggunakan Remark Press ya untuk mengubah wajah kita. Kita sudah buat di ChatGPT, tapi ingin wajah kita masuk ke situ, itu menggunakan Remark Press di aplikasi di mobile. Ada juga nanti di versi desktopnya juga nanti akan saya tunjukkan. Baik, saya coba share screen ya. Ini share screen. Kita mulai dari sini. Oke, gimana? Kelihatan nggak semua nih? Ya, sudah Kelihatan. kelihatan. Oke. Baik, saya coba akan menjelaskan tentang pertama ya. Jadi perkembangan teknologi ya, AI mengubah cara kerja ya, termasuklah dalam melukis ya. Walaupun saya bukan pelukis, tapi setiap hari saya menghasilkan gambar-gambar yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saya tulis sebenarnya. Gambar-gambar itu saya ingin bagaimana tulisan itu menghasilkan gambar. Kemudian apa itu prompt? Ini yang sangat penting sekali, prompt ini. Ini perintah. Kadang-kadang disinilah seninya. Seni dari AI, prompt. Ya, bagaimana kalimat perintah untuk AI, kadang-kadang kita seenaknya saja memerintahkan AI ya. Dia bisa saja menghasilkan apa yang kita perintah, walaupun asal-asalan, tapi kadang-kadang tidak mengena dengan hati kita, ya, tidak mengena dengan apa yang kita inginkan. Nah, termasuklah dalam hal penulisan, termasuklah di jurnal, ya kebetulan saya dosen ya, kemudian dalam penulisan di gaya-gaya pemberitaan atau gaya-gaya profesional dan sebagainya, AI itu adalah kuncinya. Kalau kita salah memberikan perintah, dia juga akan ngawur hasilnya. Nah, kira-kira gitulah. Kalau promptnya bagus, detail, hasil yang dihasilkan itu juga akan sempurna. Sempurna dalam artian sesuai dengan keinginan kita. Itu ya yang penting dari AI, prompt. Prompt ini sangat penting sekali. Nah, bagaimana menghasilkan sebuah prompt yang bagus? Ini perlu latihan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita harus sering mencoba setiap hari. Kita coba. Kadang saya itu selalu belajar buka YouTube dari kawan-kawan kreator yang memang ahli ya. Dan memang kuncinya itu kita selalu mencoba. Prompt seperti ini apa hasilnya? Prompt seperti ini apa hasilnya? Itu akan kita jadi terbiasa nantinya. Jadi prompt ini sangat penting sekali. Kemudian apa itu prompt dalam AI ya? Ini definisinya ya. Instruksi tertulis untuk AI menghasilkan output. Kemudian contohnya lukisan pemandangan dengan matahari terbenam dan pohon ya. Ini kalau kita masukkan ke ChatGPT atau ke Copilot Bing, dia akan menghasilkan gambar sesuai yang kita perintah. Kemudian ada jenis prompt, ada teks ke gambar ya. Kemudian ada gambar ke teks. Kita coba contoh ya. Ini dia. Saya coba contohkan ya. Ya. Ini ya, kita Silakan. coba. Ini saya menggunakan PixLR ya. Ini mengubah wajah. Ini wajah siapa nih? Patrick Kulipat. Nah, ini gambar yang kita hasilkan dari AI dan ini hasilnya. Gitu.
Walaupun tidak sempurna, tapi wajahnya itu mirip lah. Gitu. Baik, contohnya mana tadi ya? Ini ketutup nih, di sini ini. Mau di share screen langsung nggak Bang? Ya, Di share screen yang tadi bikin promnya di itu. eh, kelihatan nggak nih? Yang saya dibuat di apa nih? Ada kelihatan nggak? Yang kelihatan PPT-nya. Oh, PPT-nya ya. Ya, Ya, ini Gimana caranya? Ya, ntar loh. mungkin turunkan dulu ini baru share screen yang aplikasinya. Bentar ya. Saya ini walaupun jarang apa nih dipencet nih. PPT-nya kelihatan ya, tapi yang lain nggak kelihatan ya. enggak, hanya PPT. PPT ya, ntar loh. Mana caranya? Jadi agak gaptek di sini ya. Sorry, sorry. Ini. Share screen ini diturunkan dulu baru share screen yang aplikasi yang mau ditampilin. Iya, iya, bentar, bentar. Lip, lip pula. Ini di bawah ke dia. Gimana ya? Ininya PowerPoint-nya di Oh, ini ya, stop ya, share bentar. dulu. Stop share dulu, Bang. Stop share ya. Oke. Stop share. Ya, baru. Nah, sekarang naikkan yang Baru mau di masuk ke share yang screen itu ya. tadi. Nah, oke. Masuk ke Ya, yang aplikasi ChatGPT atau apa. hmm, bentar, mana dia? Ya, di sini ya. Oke, ini kelihatan nggak nih? Ya, sudah kelihatan. Ya, Kelihatannya kelihatan. oke. Eh, ini dari yang saya contohkan tadi, ya. Text to image ya. Seorang ini, bentar ya. Text to image ya. Seorang anak kecil bermain di taman ya. Ini yang kita dengan gaya lukisan impresionis. Nah, dia akan buatkan seperti ini. Nah, ini ChatGPT ya. Kemudian ini gambar suasana ya. Ada dalam share screen dalam PPT tadi dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini potret realistis pria tua rambut abu-abu kacamata seperti ini. Ini tinggal di copy ya. Kemudian pemandangan alam ya, surga, sungai mengalir di bawah langit bintang. Tambahkan gambar contoh hasil AI seperti ini dia. Hmm. Ya, seperti ini. Jadi ini contoh realistis ya. Nah, ini kebetulan sudah habis nih. Kelemahan dari ChatGPT itu adalah dia dalam satu hari itu hanya 2 atau 3 gambar yang boleh ya. Setelah itu Hmm. kita harus menunggu beberapa jam kemudian barulah dia menghasilkan kita boleh membuat gambar lagi atau menggunakan akun yang baru lagi, akun akun terpisah gitu ya. Bisa kalau saya di laptop ini ada sekitar belasan akun Google ya ya untuk kita bisa cepat menghasilkan gambar ya. Seperti itu. Tapi saya lebih senang menggunakan ini selain ChatGPT ya. Saya lebih senang menggunakan mana dia? Ini Google. Copilot Bing ya mana dia? Sini. Bentar, bentar. Agak ribet ya. Copilot Bing itu, bentar ya.
Ini nampak nggak nih? Nampak? Nampak ya. Kita Ya, menggunakan Copilot Bing seperti ini. Ya, oke. ya Bing ya. Image Creator. Kalau kalian bisa membuka di apa namanya? Saya sering menggunakan di apa namanya ini eh, di sini. Tinggal kita buat saja di sini. Misalnya saya sering mengawali gini, ya, buatkan gambar ya, seorang sedang minum minum kopi ya, minum kopi di sungai yang indah, ada air terjun ya. Ini imajinasi kita ya. Ada Ya, air terjun, kemudian hutan tropis ya. Kemudian apalagi ada kapal lewat ya. Kemudian terakhir itu yang sering saya bilang ke kawan-kawan, buatlah foto itu realistis gitu ya, realistis. hmm. Kemudian ultra HD, ultra HD. Artinya gambar itu benar-benar bagus gitu. Ya, Barulah kita create ya, create. hmm. Nah ini yang sering saya gunakan ya, Copilot Bing. Kalau enggak, Copilot Bing. Oke. ya Copilot Bing, cari di image creator. Hmm. Ya ini dia, Oh, keren kan? keren. Nah, Seharusnya ada burung-burung tuh. ya bisa ditambahkan, kan bisa diedit Pak. Oh, bisa Jadi ya? kalau kita tidak cocok, oh Hmm. ini tidak cocok nih, misalnya ya, jadi gambar yang dihasilkan dia, misalnya kita tidak cocok ya, Hmm. kita kembali. Kita edit lagi, ini kan dikasih 14 nih, 14 Hmm. edit nih. Berarti kita bisa mengedit itu sebanyak 13 kali. Oke. 13 kali. Kita edit sampai sesuai dengan keinginan kita. Ya. Apalagi tadi sedang minum kopi ya di sungai yang indah, kemudian ada air terjun ya. Hmm. Apalagi Membaca buku Iya, mungkin ada di baca meja buku. di kopinya. ya membaca buku Membaca buku cinta terlarang tadi. ya atau Ah, Perempuan gitu ya. ditemani wanita cantik. ah, Wanita cantik Nah, sambil yang rumit dong, sambil yoga begitu misalnya di pinggir ya yang 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 sedang kompleks pokoknya. berenang. Oh, berenang. Oke. menarik, menarik. Ya, oke. Ya. Kita Tentu edit. nanti pakaiannya pakaian berenang ya. Ya, berenang Iya, ditambahin Bang, berenang pakai bikini gitu. iya, ada deh. Bisa saja, ini kan masih banyak nih. Masih tiga Oke. belas, Masih 13. Silakan ini nulis di kolom chat apa soal ini sambil dialog. Ya. Ya, lihat nih Oke. gambarnya. Waduh. Ambil Hmm. baca buku. Jadi seperti ini. Kalau kalau merasa tidak cocok, edit lagi Hmm. sampai sampai sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, ini asiknya di Copilot Bing ini seperti ini. Ya. Kalau di ChatGPT dia kan hanya dua saja yang ditawarkan. Nah, sekarang Ya. yang menarik itu yang di Meta itu. Nah, saya mulai masuk ke Meta. Meta itu hebatnya dia tidak ada kredit. Hmm. Dia ada kredit cuman kelemahannya hanya satu ya. Satu foto yang ditawarkan. Mau nggak mau kalau kita mengeditnya kita copy lagi, edit lagi. Sampailah Oke. ketemu dengan sesuai keinginan kita. Itu Meta itu luar biasa dia eh, sangat realistis ya kalau Meta itu realistis dan dia kalau kita cantumkan Indonesia gitu memang gambarnya itu gaya-gaya Indonesia gitu. Itu Meta yang di handphone kita itu. Itu luar Hmm. biasa itu Meta itu. Saya lega dalam seminggu ini sedang mencoba terus mencoba. Oh begini karakteristiknya. Jadi kita menjadi tahu ya karakteristik masing-masing AI itu seperti itu. Saya yang sering saya gunakan adalah ChatGPT. Kalau ChatGPT itu begini ya, ketika saya sudah membuat tulisan,
ketika saya sudah membuat tulisan, itu masukkan ke ChatGPT, ya, masukkan ke GPT, lalu kita di akhirnya, misal contoh ini ya, ini udah kelihatan ya, kita stop dulu, Oh, kelihatan. kita stop dulu ya, stop dulu, kemudian ini masuk nggak? Ya, Kelihatan kebaca. ya? Ya. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini kita copy Hmm. tulisan kita yang sudah kita buat, lalu masukkan ke, kita keluar dulu, lalu kita masuk ke ChatGPT, ada ChatGPT, sorry. Ya, kelihatan nggak ChatGPT-nya? Ya, kelihatan. Ya. Nah, misalnya tulisan kita sudah jadi ya, sudah jadi, kita masukkan tulisan kita di sini, lalu di akhirnya itu, di akhir tulisan, ini tulisan saya tadi itu, tolong buatkan gambar ya. Saya biasa harus kasih size ukuran 10 kali 10 piksel dari keterangan di atas. Nah, gitu. Baru kita enter ya. Enter. Seperti apa gambar yang ditawarkan dia? Ini Patrick ya. Yang Patrick. Oke. Patrick Kulipet. Kita lihat gambarnya. Keluar ya. Belum. Nah, seperti ini. Nah, ini gambarnya. Oh, Dia membaca tulisan kita itu, dia coba mengilustrasikannya, dialah gambar seperti ini. oke. Nah, ini yang sering saya lakukan. Ya, ini yang sering saya lakukan. Buat dulu tulisannya, kemudian masukkan ke ChatGPT. Nanti prompt terakhirnya itu adalah tolong buatkan gambar. Kalau saya ini kan 10 80 kali 10 kali 80 piksel dari keterangan di atas. Seperti itu. Jadilah dia ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau dia tidak Hmm. cocok dengan keinginan kita, saya biasa lari ke Copilot Bing. Kita buat ilustrasinya. Misalnya seorang pria, pelatih dari berdarah Belanda gitu. Jadi kita buat imajinasinya, dia akan buat, lalu kita edit sesuai dengan keinginan kita. Oke. Oke, paham ya? Ya. Jadi sampai di mana tadi kita ya? Oke, kita kembali ke materi kita. Ini dia materi kita. Ya. Ya, ini yang sering saya gunakan ya, aplikasi AI untuk melukis ya, ada ChatGPT, Bing, Copilot ya. Kemudian ini merubah wajah ya, misalnya ada wajah kita di dalam itu, kita bisa gunakan ini. Tadi udah kalau enggak pakai HP, saya biasa gunakan HP itu menggunakan Remark Paste. Ini bisa di-download di apa namanya Google Play Store. Kemudian Midjourney sama Leonardo. Ini bagus ya. Midjourney ini luar biasa bagus, cuman dia pakai kredit juga. Kalau istilah hanya 8 gitu ya. Selebihnya kita harus bayar. Itu yang saya agak jarang ke sini, tapi memang bagus hasilnya. Tapi kadang-kadang kita harus kepengen yang lebih bagus itu harus premium, bayar. Gitu. Kalau saya ini terus terang bapak-bapak ibu-ibu sukanya yang gratis, gratisan lah. Ya, gratisan. Kalau ada yang gratis, kenapain bayar kan gitu. Ya. Gitu. Kalau hasilnya juga tidak macam ChatGPT ya, yang berbayar maupun yang gratis itu kurang lebih kok, kurang lebih.
Kemudian ya kita lanjut. Ini contoh yang tadi sudah saya contohkan di ChatGPT ya. Kemudian ini tantangan ya dan solusi ya. Hasil tidak sesuai ekspektasi, iya. Itulah kita harus selalu mengedit. Setiap yang dihasilkan AI itu diedit sampai sesuai dengan keinginan kita. Kemudian prompt terlalu umum dan ambigu. Itu ini banyak sekali prompt-prompt yang kadang-kadang dia menolak keinginan kita. Itu sering, terutama kalau kita menyebut sesuatu yang misalnya kata-kata kasar itu nggak mau dia. Atau Oh, dia spesifik, misalnya Indonesia, misalnya seorang pemain sepak bola memukul pemain Indonesia, itu pasti ditolaknya. hmm, Nah, jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang berbau ketidakwajaran itu dia pasti tolak. Ya, dia harus kalau saya itu menggambarkan Indonesia itu biasanya gimana ya? Kalau dia menolak itu kita harus kembali lagi edit. Kenapa dia menolak? Biasanya itu karena kata-kata yang kita hasilkan itu eh, terlarang buat dia. Jadi kita ya. harus edit lagi sampai dia bisa keluar sesuai dengan keinginan kita. Misalnya menyebut nama, ya itu juga tidak boleh ya di AI. Menyebut nama, misalnya buatkan saya misalnya wajah mirip Jokowi, Presiden Indonesia, itu kadang-kadang dia tidak mau. Atau dia menggambarkan sesuatu yang lagi panas ya, misalnya pemilu gitu ya. Kita minta ilustrasikan pemilu, itu kadang-kadang dia tidak mau. Jadi banyak sekali larangan-larangan yang dari AI ini yang membuat kita itu tidak bisa sesuai dengan keinginan kita gitu. Mau kita harus banyak bereksperimen ya. Kenapa di melarang ini kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun ya. Kemudian perbaiki prompt ya, tambahkan detail, kemudian gunakan referensi visual. Jadi banyak sekali sebenarnya. Kuncinya adalah saran saya adalah kita harus sering bereksperimen menggunakan prompt. Jangan Hmm. sekali terus ya berulang-ulang, terus bereksperimen sampai dia sesuai dengan keinginan kita. Ya, saya seperti itu. Setiap tulisan itu yang saya buat setiap hari itu juga sering ditolak oleh ChatGPT karena mungkin mengandung kalau bahasa kita itu unsur sara lah ya. Jadi orang-orang ChatGPT itu juga mengenal sara. Jadi dia tidak sembarangan ya membuatkan gambar untuk kita. Kesimpulannya ya, prompt adalah kunci karya AI yang sangat sukses. Ya, kita disinilah kuncinya ya sebenarnya membuat prompt dan itu perlu kreativitas kita, perlu imajinasi kita dalam menghasilkan prompt yang baik. Ya. Teruslah bereksperimen ya karena prompt itu eh, dia akan terus menyesuaikan dengan pikiran kita ya prompt itu. Jadi kalau kita misalnya ingin seperti ini, dia akan terus berusaha membaca keinginan kita. Ya, karena dia itu kan big data ya, big data. Dia tahu bahwa orang ini yang di depan dia ini orangnya suka begini. Dia akan membaca itu gitu, membaca keinginan kita. Nah, itu hebatnya AI ya, luar biasa. Terus terang ya, Bapak-Bapak Ibu, karena saya dosen, saya sudah hampir selalu menyuruh mahasiswa saya itu selalu menggunakan AI. Tapi Hmm. yang terpenting adalah di balik itu semua adalah sentuhan manusia. Itu Ya. yang sering saya ingatkan ke mahasiswa saya, ingat sentuhan manusia itu wajib. Apa sentuhannya adalah diedit. Selalu diedit, karena disitulah kuncinya. Kalau kalian tidak mengedit itu, orang akan mudah menebak bahwa itu adalah tulisan AI atau gambar AI. Itu poin pentingnya serasa kita belajar AI, melukis ataupun menulis dan sebagainya, sentuhan manusia itu tetap harus ada.
Itu saja dari saya. Mungkin nanti dalam lebih banyak kita diskusi ya. Saya kembalikan kepada Mbak Mel. Silakan. Terima kasih. Oke, Iya, terima kasih Bang Ros. Tadi sudah memberikan beberapa hal tentang bagaimana menghasilkan satu karya lukisan melalui AI. Perintahnya, kuncinya tadi ada pada prompt ya. Jadi kalau promptnya bagus dan cocok atau sesuai dengan selera yang dibuat dalam kriteria AI, dia akan menghasilkan sesuatu yang mungkin agak mendekati apa yang kita inginkan. Tapi tadi saya kaget juga ada beberapa hal yang AI nggak mau lakukan, terutama pada hal-hal yang agak sedikit ekstrim, begitu ya. Ya, Ya, oke. Jadi rupanya AI ini punya juga norma-norma, ya. iya, Norma-norma umum yang dibuat, gitu. Jadi karena itu kuncinya adalah tergantung pada prompt yang kita buat, kalimat yang kita buat yang mungkin agak lebih jelas dan spesifik, dan dia mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang agak dekat dengan keinginan kita. Gitu ya Mila ya. Kita iya, akan buka betul. forum diskusi. Mungkin Mila mau menyampaikan sesuatu karena Mila ini juga lagi jatuh Lagi cinta belajar. pada AI ini. iya, Setiap pagi Iya, juga betul. Lagi jatuh cinta, lagi belajar. Dan tadi mendengarkan Bang Ros itu, saya mendapatkan beberapa insight yang baru. Oh iya ya, ternyata saya itu kurang ini ya sebelumnya. Kata kunci yang Bang Ros tadi kasih misalkan realistik dan pakai HD, ternyata penting sekali. Saya baru saja coba dan hasilnya tuh jauh dari yang sebelumnya. Jadi iya, Mas Elsa tuh satu kata kunci aja tuh sangat menentukan hasil dari gambar kita ternyata. Kata realistis tadi sama gambar HD ya sama kayak foto kan kita pakai HD kan supaya iya, ya. hasilnya lebih bagus kualitasnya. Nah, Mhm. juga merespon nih Mas Elsa betul banget beberapa kata yang kita masukkan ke AI itu memang tidak akan direspon karena mereka juga dilatih untuk tidak merespon atau memberikan respon kepada kata-kata yang dianggap kasar secara umum kan. Ya. Misalnya tadi saya coba tuh lukiskan perempuan memakai baju pantai dia nggak mau dia ngeblok ternyata karena mungkin baju pantai itu kan dalam pandangan umum kan dianggap mungkin tidak sesuai begitu ya jadi nggak mau dia bikin tuh seperti itu begitupun yang kita kalau kita bilang coba bagaimana cara membunuh orang dia juga nggak akan ngasih tata cara yang seperti itu menarik sekali ya Bang Ros ya singkat tapi menurut saya banyak banget nih hal-hal baru yang mungkin bagi yang belajar kayak saya ya kayak oh ternyata ini yang kurang selama ini oke Mas Ini Elsa agak beda dengan menulis ya. Kalau menulis ya apapun prompt yang kita perintahkan, dia akan menghasilkan sesuatu. Dia tidak menolak gitu ya. Kalau iya. dalam konteks menulis sejauh yang saya coba selama ini, meskipun mungkin memang hasilnya jauh dari yang kita harapkan gitu kan. Tapi kalau melukis ini saya baru tahu kalau ada hal tertentu yang dia menolak. Iya. Oke. Oke, kita mulai dengan tanya jawab ya, Mila. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Ini pasti banyak banyak pertanyaan-pertanyaan praktis. Mungkin bisa dibacakan Mila. Ada pertanyaan dari Agung Bawanta ya. Silakan. iya. Mila baca ya. Oke. Iya, dari Bapak Agung ya, selamat malam Pak Agung. Katanya bagaimana caranya membuat ilustrasi untuk buku bergambar yang antara adegan satu dengan adegan berikutnya berkaitan, sehingga memerlukan wajah karakter yang konsisten. Wah, agak kompleks nih. Ya. Silakan, Bang Ros. Iya, baik. Dari Pak Agung ya, Pak Agung. Ya. Jadi saya sering menggunakan, saya juga penulis buku ya. Dulu saya menggunakan Photoshop untuk membuat cover buku. Tapi sekarang saya mencoba menggabungkan AI dengan Photoshop. Ya, dengan Photoshop. Saya contohkan cover lah yang paling berat ya. Itu merupakan sebuah apa namanya pemikiran yang seni apa namanya sentuhan banyak sentuhan lah di membuat cover itu walaupun dia satu lembar
tapi itu butuh proses yang lama. Tapi dengan adanya AI, terus terang Bapak-Bapak Ibu, saya sudah sering menggunakan AI untuk cover buku saya. Hmm. Cover buku saya. Cuman nanti untuk penulisannya, misalnya mengasih teks itu saya menggunakan Photoshop. Ya, tetap ada sentuhan Photoshopnya. Sebagai contoh ini pernah saya buat buku. Nanti saya ini ya. Oke, share screen ya. Masih ini ya, masih. Nggak terlihat di sini. Oke ini. Oke. Oke, Oke, nampak nggak nih? Oke, nampak ya. Nampak ya, ini adalah buku yang saya tulis ya, pemasaran digital dan media sosial. Ini covernya menggunakan AI ini Pak. Hmm. Covernya menggunakan AI, ini juga AI ya. Cuman sentuhannya tetap ada Photoshopnya. Kita membuat tulisan ya, membuat bla bla blanya ini menggunakan Photoshop. Tapi gambar utamanya itu menggunakan AI. AI-nya ini kita perintah di apa namanya di saya di Copilot Bing yang lebih banyak ya. Copilot Bing itu yang sering saya gunakan. Kita gunakan misalnya perintahnya ini saya sedang membuat buku judulnya ini. Ya. Buatkan ilustrasinya terkait dengan judul buku saya ini. Nanti dibuatkan dan kita akan pilih mana yang terbaik. Jadi Bapak misalnya Pak apa namanya tadi itu kita stop dulu ya. Hmm. Pak Agung. Agung ya. Ya. Oke, Pak Agung. Jadi kalau Bapak ingin membuat cover buku, sebutkan saja di Copilot Bing eh, misalnya ilustrasinya apa. Kalau memang berat membuat eh, promptnya, kalian bisa menggunakan ChatGPT. Tolong buatkan prompt ya. Eh, Misalnya Bapak harus menyebutkan dulu, misalnya saya penulis buku ya. Eh, bentar lah, kita contohkan ya. Boleh nggak kita masuk lagi nih, share screen ya. Ya. Kalau Kita ada masuk, contoh lebih enak ya. ya. Kita masuk lagi ke ChatGPT. Oke, ini. Jadi Bapak-bapak misalnya saya seorang, kelihatan nggak saya ngetik nih? Kelihatan, Ya, kelihatan. saya seorang penulis buku ya, ingin membuat cover buku ya, cover buku Tentang, tentang apa? Misalnya tentang apa yang sering Bapak Ibu tulis, misalnya tentang sejarah ya, sejarah kerajaan di Pulau Sumatera, Pulau ya. Sumatera, Pulau Sumatera. Ya, tolong buatkan, tolong buatkan prompt, ya, prompt dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini bahasa Indonesianya. Hmm. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi Bapak tinggal kalau memang berat membuat prompt, Bapak Ibu bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat prompt yang sesuai keinginan kita. Ini Bapak copy, ini di copy, kemudian masuk ke Copilot Bing. Kita stop dulu. Copilot Bing mana dia tadi?
Ya. Oke, ntar mana ada ya? Oke, ini Copilot Bing ya. Bapak Ya. pastikan di sini dari ChatGPT tadi, pastikan di sini yang bahasa Indonesia. Ya, keren. Kita lihat hasilnya. Nah, ini Hmm. kelihatan nggak nih cover bukunya? Ya, kelihatan. Nah, nanti tinggal diolah di Photoshop. Kasih tulisan sini kerajaan kerajaan Islam di Pulau Sumatera misalnya. Kita tinggal pilih atau kita menggabungkan berbagai foto lagi masukkan ke sini. Ini Pak kalau membuat di Photoshop nih Pak, ini butuh berapa jam ini? Kalau yang ahli ya. Kalau Ya, di sini kan singkat saja, tinggal kasih foto, kasih nama, tinggal kasih judul, kasih nama, udah selesai sebenarnya bikin covernya. Ini kalau di ini bisa bayar 200-300 ribu Pak, bikin ya. cover buku. Jadi Itu seperti pun itu lama ya. ya. Ya, itu pun kita nunggu lama ya, seminggu, 2 minggu ya. Ya betul betul betul. Jadi seperti itu Pak, Pak, Pak apa Pak, Pak Agung ya. Agung Itu ya. kebiasaan saya. Kalau mau di dalam bukunya juga bisa seperti itu Pak. Ya Bapak tinggal jelaskan saja ilustrasinya seperti apa. Nanti Copilot Bing akan membuatkannya. Ada 4 yang ditawarkan biasanya, 4 foto yang ditawarkan. Bisa kalau sekarang ada Meta itu lebih bagus lagi. Kita coba gunakan Meta itu lebih bagus lagi. Yang di ChatGPT tadi promptnya itu masukkan ke Meta, biar Meta yang membuatnya. Oke. Oke, itu mungkin itu dari saya terhadap Pak Agung ya. Oke. Hmm. Wah, Mila, ini berita bagus buat para penulis buku. Bisa membuat cover dengan mudah sehingga bisa mengurangi cost ya. Iya. Tapi sekaligus berita buruk buat kawan-kawan yang selama ini membuat cover buku. Cover Oh, buku iya. ya. Jadi Betul pengangguran betul. nih. Jadi memang AI ini Aduh. memakan banyak korban ya. Korban. Para Oke. Karena Iya. sekarang memang beberapa buku saya lihat tuh dibuat covernya oleh AI. Ya, iya. Kebetulan kita nih, Forum Kreator ini akan menerbitkan buku pertama kita tentang nasionalisme di era algoritma. Itu juga covernya dibuat oleh AI dan bagus sekali apa, kelihatannya. Ini saya perlihatkan tapi nggak jelas ya. Nanti Iya. ya oke. Oke, Mila, ada pertanyaan berikut? Silakan. Hmm. Iya, ada pertanyaan juga dari Mbak Maya nih ya. Halo Mbak Maya, tetangganya Mas Elsa ini, tetangga dekat. Katanya Mbak Maya gini Bang, saya ingin membuat lukisan dengan menambahkan foto keluarga. Nah, apakah foto itu harus diupload? Nah, ini kan soal privasi mungkin ya. Nah, gimana tuh Bang? Begini, kalau di di versi mobile ya ada Remark Plus ya, Remark Plus ada ya. Dia versi versi desktopnya belum belum ada. Hmm. Versi desktopnya itu dia kelihatan lah dia, kelihatan lah gitu. Ya, kelihatan. Hmm. Ntar lah ya. Jadi kayak gini, bentuknya kayak gini. Ya sorry ya, oh, udah. Nggak Dia keluar. gini, caranya gini, di misalnya foto keluarga ya, foto keluarga, misalnya suami istri atau dengan anak ya, buat dulu di AI-nya, buat dulu di Copilot Bing, misalnya ada kita contohkan ya, Ya. Hmm. kita contohkan, Mungkin foto Bang Ros aja masukin terus direvisi gitu, ditambahkan boleh. ya bentar ya, Oke, kita foto contohkan siapa? saja seperti ini, ya. Oke. Kita harus lihat dulu fotonya, misalnya kalau foto suami istri gitu ya, Hmm. sepasang ya, sepasang suami
istri, ya, orang Indonesia. Ini masih boleh nih orang Indonesia karena dia cerita bagus. Kalau dia cerita jelek, dia pasti akan menolak ya. Sebagai istri, suami, ya, umur 40 tahun ya. Kemudian istri umur 35 tahun berhijab, ya, berhijab. Terlihat mesra, ya, mesra, terlihat mesra, penuh senyuman, misalnya gitu ya. Oke, berdiri di pinggir danau, pinggir danau. Sambil bergandengan tangan. Ya. Ya, sambil, nggak apa-apa, bergandengan tangan. Ya. Ya. Kemudian terakhir itu saya sering menyelipkan ini realistis, ya, realistis, ultra HD. Kita grab. Ya. Lihat hasilnya. Nah, Oke. cantik tadi. Iya, iya. Ya. Nah, ini foto ini di-download, lalu masuk ke Remark Face di HP. Suaminya itu diganti dengan suami kita, suami ibu ya. Dan ini foto ibu ini diganti dengan foto ibu yang ada di foto keluarga. Ini Hmm. dia akan berubah. Cuman saya tidak bisa menggunakannya di sini. Dia ada di Remark Face itu. Mhm. Remark Face itu dia ada dua wajah boleh dirubah gitu. Oh gitu. Multi ya, multi. Jadi Multi pintu plus. masuknya lewat ini dulu ya. Hmm. Ya, ini di-download lalu nanti digabungkan dengan foto kita yang mirip lagi gini gitu. Jadi foto Oke. yang mau kita rubah wajahnya itu kita fotonya seperti apa gitu. Misalnya foto Pak Erza ya dengan istri lagi berduaan ya, lagi duduk ngopi, kita ikutin deskripsi foto itu. Kira-kira menyerupai dengan aslinya itu kita ambil. Nah, baru kita remark face. Remark Hmm. face menggunakan aplikasi remark face yang ada di ponsel, Oke. ya, di ponsel. Jadi seperti itu, seperti mana ya? Banyak contohnya kok di TikTok saya itu ada foto foto apa Sintayong ya, foto Sintayong. Padahal itu foto AI yang saya gabungkan dengan wajah wajah beliau dan itu memang menyerupai aslinya. Padahal itu foto AI gitu. Oke. Ya. Jadi seperti itu tadi. Ya. Seperti itu Bu Maya ya. Kita memang harus mendeskripsikan dulu foto keluarga itu seperti apa. Biar AI buatnya nanti baru setiap wajah itu bisa kita tempelkan wajah-wajah suami, istri, anak itu bisa. Bisa. Ya. Ya. Oke. Dengan menggunakan aplikasi yang tadi ya Bang ya, mungkin Ya, boleh dituliskan di chat mungkin Bang, biar teman-teman yang lain juga ya. bisa Di mencoba. Remark Face. Bisa dicari di Play Store ya. Remark Face. Bisa dicoba di situ. Oke. Bisa dicoba. Itu gambarnya sangat bagus sekali ya. Foto kita tuh misalnya foto Mbak Mila itu bisa seperti kayak muda lagi itu sangat glowing dan sebagainya. Sangat bagus. Oke. Oke, yang lain. Jadi nggak bisa ya, Bang. Mungkin begini. Ini kita punya foto keluarga berdua gitu. Hmm. Kita ingin itu ditambahkan altar, misalnya pemandangan di kampung yang gini tuh, yang dimaksudkan pertanyaan tadi mungkin seperti itu. Jadi ada foto kita misalnya lagi wisuda, Hmm. lagi apa, kemudian kita minta itu di format, ditambahkan di kanannya apa, di belakangnya apa, macam-macam itu fotonya utuh gitu. Eh,
Itu Kalau namanya apa tuh? kalau yang AI saya belum ketemu ya. Tapi Oke. kalau kalau itu saya baru ketemu tuh yang baru merubah wajah Oke. seperti itu. Kalau mengubah background mungkin ada ya, pasti ada. Hmm. Kalau saya kan kebiasaan yang lama itu menggunakan Photoshop ya, menggunakan yang lama. Tapi pasti ada asal asal pandai saja yang carinya. Misalnya kita Hmm. cari di Google itu aplikasi merubah background, itu pasti banyak. Cuman saya jarang gunakan, itu saja masalahnya. Kalau saya pernah gunakan itu pasti saya ajarkan gitu. Kalau merubah menggunakan Photoshop itu biasa ya. Tapi aplikasi merubah background sesempurna kita menggunakan Photoshop, saya belum ketemu, ya, belum ketemu. Oke. Oke, Mila, ini ada pertanyaan dari John Minofri terkait buku tadi nih Bang Ros. ya. Biasanya ukuran cover buku itu A5. Apakah AI bisa menghasilkan ukuran gambar A5 bukan square? Coba perintah di itunya di chat di chat GPT-nya atau kita kita robah di sini ya. Ini nampak nggak nih ya? Bentar-bentar kita lihat. Kita kembali lagi ke share screen ya. Kita coba, nah apa-apa. Tadi Ya, di mana ya? Di sini ya. Tadi di sini ya. ya. Kita kita kasih di ujungnya itu, kita kasih di ujung ini kita edit ya. Ukuran, ya, bentar, bisa ya. Bisa diedit nih. Udah penuh ya. Udah penuh ya, 11. Penuh deh. Kita kasih ke depan. Tinggal nambahin sedikit ya. Ya, tinggal dikasih ukuran berapa gitu. Ya, A5 tadi. Ya, Illustrator nah, nggak bisa, udah penuh dah ini. udah penuh ya. Tapi kita buat ya, kita buat baru ya, kita buat Ya, baru, oke. Ya. kita buat baru ya. Buatkan gambar ya, misalnya ukuran ya, ukuran A5 ya, tentang misalnya sejarah maritim, maritim laut Cina Selatan misalnya ya. Listik HD. Kita lihat ukurannya dibuat kan. Nah, kalau memang tidak bisa sesuai keinginan kita, mau tidak mau kita menggunakan Photoshop. Ya, ini. Ya, kita copy ya, benar nggak dia A5. Benar dia A5 ya. Kita cek dulu di, saya coba di, ini kalau buka aplikasi yang lain kelihatan nggak ya? Ini saya lagi buka Word ini kelihatan nggak? Eh, belum, ini masih Belum ya, yang masih Bing. masih Bing ya. Oke. Eh, Mungkin diturunkan dulu Bingnya. kita cek dulu, ntar ya saya lihat di ini bisa. Oke, kita lihat, saya share dulu. Jadi seperti ini Pak. Tadi kita mintakan ukuran A5 ya. Nah ini mau tidak mau kita harus menggunakan aplikasi tambahan. Kalau saya menggunakan Photoshop ya. Kalau kita maunya A5. Coba kalau kita buat di ChatGPT ya, mau nggak dia sesuai ke ukuran kita. Ini sudah tidak bisa lagi.
Ini dia. Saya stop dulu ya. Kita lihat di ChatGPT. Ini ada yang menambahkan Bang Ros untuk ukuran coba perintah dengan aspek rasio. Iya, bisa saja, nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Nah, kita ini coba, karena saya kan sering untuk kebutuhan media sosial, itu kan biasanya ukurannya 1080 kali 1080 piksel. Biasanya untuk IG ataupun untuk TikTok itu sudah lumayan gitu ya. Tapi untuk ukuran koper buku, kita lihat ukuran buku itu berapa gitu. Ukurannya. Misalnya buatkan gambar ya. Ini kelihatan nggak nih? Saya ngetik di ChatGPT ini kelihatan nggak? Kelihatan. Buatkan gambar ukuran. Kalau koper buku itu berapa biasanya? Ada yang Saya nggak tahu. kita buat A5 lah ya. Ya, A5. Buatkan gambar ukuran A5 ya, tentang ekonomi kreatif di Indonesia. Ini menggunakan ChatGPT ya. Apakah dia sesuai membuatkan ukuran A5? Ya, ya, Oh, wah, A5 ini. Kelihatan nggak? kelihatan. Ini A5 ini. Berarti dia sesuai kita perintah, sesuai ukuran ya. Nah, ini tinggal kasih bisa saja ini kita perintah dia membuat tulisan, tapi kadang-kadang tulisan yang dibuatkan oleh AI ini kadang-kadang tidak sesuai. Kita minta tuliskan teks misalnya sejarah Indonesia, kadang-kadang itu berantakan teksnya. Hmm, Itu saya sering menggunakan Photoshop untuk menambahkan tulisan. Jadi seperti itu Pak. Pak apa tadi itu? ya. Saran saya begitu. Ini bisa nih. Ini A5 ini. Berarti lebih Ini, bisa di chat GPT ya? ChatGPT dia. Kalau di Ya. Bing mungkin saya belum ketemu apakah menggunakan rasio bagaimana. Kalau tidak salah itu tidak hanya dua ukuran ya. Kalau salah di Bing itu, ya, portrait sama landscape. Ya. ini Oke. sekalian Bang Ros, jangan keluar dulu dari sini. Ini ada pertanyaan dari Riri. Mila, pertanyaannya saya bacakan ya. Bang Ros, Ya. tanya kalau buat buku cover buku horor bagaimana? Bukunya tentang horor katanya. Coba kita ini siapa ini? Coba ya. Menarik nih. Kita buat ini masih ada tokennya nampak ini. Kita buat ya. Tolong buatkan ya. Apa tuh ya? Tolong buatkan gambar ya. Cover ya, gambar. Kita jangan cover, nanti dibuatkan cover tuh kayak 3 dimensi biasanya gitu. Oh, Ukuran A- A5 ya, A5 tentang apa? Apa contohnya? Horornya itu apa gitu? Mau nggak deh ya? oke. Horor Sebuah, tentang eh, apa? mau nggak deh di horor tentang, kalau dia bahasa yang agak ini biasanya nolak deh ya. Hmm. Kita harus cari bahasa-bahasa yang santun gitu supaya dia bisa menerjemahkannya. Horor, misalnya rumah Ada hantunya. tengah hutan ya, terlihat sosok misterius ya, Hmm. misterius di atas pohon dekat rumah itu ya. Cukup nggak nih? Apalagi mau ditambahkan? Sosoknya menyeramkan. Nggak usah ya. Ya, suasana gelap ya, suasana gelap hanya diterangi lampu petromak. Ya. Ya. Sosok misterius
Misterius itu terlihat menyeramkan. Oke, ini ChatGPT ya. Kita Ya. lihat dulu. Lihat hasilnya. Oh, dia ulangi jawabannya. Ya, ini token terakhir nih. Dia udah ada peringatan. Habis Malam. kayaknya ininya, limitnya. Ya, biasalah gratisan kan. Tapi nak muncul nih. Belum muncul. Muncul ya. Belum. Kita tunggu dulu. Jadi intinya itu memang kita harus sering berkreasi ya. Kalau tidak bisa di ChatGPT, pindah ke Bing. Kalau Bing juga tidak bisa, pindah ke Meta. Kalau mesti Meta juga tidak bisa, pindah ke Leonardo ataupun Midjourney. Banyak sekali aplikasi tentang ini, tergantung kita mau menggunakan yang mana. Kalau saya itu lebih asik tuh menggunakan ChatGPT, ya, Copilot Bing sama Meta. Cuman Meta itu masih belum ini ya, karena dia kan pemula, jadi masih banyak menyesuaikan diri. Ini nampaknya nggak bisa dia ini. Ya, kita copy ini ya, kita copy. Ini keluar deh. Nah, ini siapa tadi yang bertanya tuh? Jadi seperti Yuk, ini. Riri. Ya, seperti ini Nih, dia. Tinggal kasih judul, kasih nama penulisnya, udah selesai. Jadi seperti itu. Jadi semua awalnya semua itu adalah imajinasi kita untuk memerintahkan AI ya, membuat gambar sesuai keinginan kita. Jadi seperti itu ya. Ini saran saya sih. Ini sudah A5, ini untuk jadi koper buku ini sudah lumayan ini. Ini kalau ya, kalau sewa itu ke itu hantunya ada di pohon itu nempel ya. oh iya harusnya di atas ini kan. Ya. Itu kelemahan dari ChatGPT di cuma satu saja. Satu foto yang dia tawarkan. Tapi kalau di Copilot Bing dia bisa 3 atau 4 gambar. Tinggal kita pilih saja. Cuman ukurannya saja di Copilot Bing itu tidak bisa kita perintah. Misalnya jadi A5 ya. Biasa gambarnya itu seperti itulah dia. 1080 kali 1080 piksel. Oke. Ya, ya, oke. Semoga Riri ya. Jadi Riri ini Bang penulis cerita-cerita horor ya, yang biasa juga Ya, posting di grup ke KAI. Jadi mhm. mungkin dia ingin membuat cover yang katanya selama ini kalau dia bikin prom itu yang keluar animasi bentuknya. Nah, dia pengen yang real seperti yang tadi mungkin ya. Semoga bisa Ya. membantu Riri ya. Nanti dicoba-coba lagi tuh seperti apa hasilnya. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Bapak Yusrizal Karana ya. Pak Rizal mau langsung berbicara atau di chat aja dibacakan? Di chat saja ya. Nah, katanya gini nih Bang Ros ini agak pesimis kayaknya nih ya. Iya, Saya iya. pernah minta chat GPT untuk menggambarkan seorang anak mencium kaki ibunya. Mhm. Ternyata yang keluar gambar tangan yang berubah menjadi kaki. Ternyata robot itu nggak punya otak atau bagaimana ya? Silakan Bang Ros. Gini, ChatGPT, AI itu dia tuh sangat sensitif dengan anak kecil. Itu harus kalian tahu. Jadi harus hati-hati merangkai kata berkaitan dengan anak kecil. Dia sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Jadi kadang-kadang dia tidak mau. Kalau sudah berbau anak kecil di bawah umur itu tidak mau. Atau misalnya berupa eh, perkosaan anak kecil ya, itu dia sangat sensitif sekali. Pasti dia tidak mau. Kalaupun dia buat mungkin kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau membuat gambar terkait dengan misalnya
perkosaan, ruda paksa atau pencabulan anak itu jarang sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang dia tidak mau dia. Jadi itu larangan yang dari AI seperti itu. Jadi kadang saya kalau udah membuat tulisan terkait dengan hal-hal anak di bawah umur itu agak sensitif dia. Kalau minta buatkan gambar. Kalau dia mungkin biasa-biasa saja, misal anak-anak sedang bermain, kelayangan, itu mau dia. Tapi kalau udah mungkin dia mencurigai anak dengan mencium itu, kata mencium orang tua, itu dia. Mungkin di situ masalahnya di situ. Tapi tidak ada salah dicoba terus. Narasinya, ganti narasi, coba berapa kali, biasa ketemu gitu. Biasa ketemu. Jadi kata mencium itu mungkin bagi AI itu sesuatu yang tidak boleh, apalagi anak kecil ke orang tua gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu biasanya. Itu Pak Yus ya. Jadi kita sering chat-chat Ya. baru ketemu nih orangnya nih, Pak Yus nih. Hmm. Iya, mungkin kata mencium itu dibaca pornografi mungkin ya, Mungkin, ya mungkin. mungkin. Jadi makanya yang keluar malah yang berbeda gitu. Dan Hmm. memang AI nggak punya otak ya Bang Ros ya, karena bukan Iya, manusia ya. iya, 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 iya. Dia sesuai dengan data aja. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini menarik nih, karena ini Bang Ros diminta untuk jujur nih di sini ya. Katanya dari Pak Yusrisa lagi ya. Sama Ya, nih ya, dua pertanyaan. Katanya Wak Ros saat ini termasuk penulis yang produktif. Tulisannya selalu saya muat di hatipedia.com. Oh iya, Pak Yusrisa berarti di hatipedia.com ya. Nah, hmm. pertanyaannya apakah tulisan Bang Ros juga menggunakan ChatGPT? Silakan Bang Iya. Ros. Saya jujur itu ChatGPT, tapi tidak sepenuhnya. Jadi tidak bulat itu di copy, dipindahkan itu tidak. Itu sebabnya dari awal saya bilang tadi harus ada sentuhan manusia supaya tulisan kita itu tidak seolah-olah ChatGPT yang buat. Nah, jadi harus ada sentuhan manusia. Salah satu sentuhan manusia itu adalah kita mengedit ulang setiap tulisan yang ditawarkan oleh ChatGPT. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini sebenarnya rahasianya menulis ya. Ini rahasia menulis. Ini kita fokus menulis sama membuat gambar nih. Mungkin penasaran nih Pak Yusrisalnya juga. Mungkin bisa diceritakan Bang Ros kalau misalkan dalam proses menulis seperti apa atau sampai batas mana menggunakan ChatGPT? Apakah hanya mungkin kerangkanya atau seperti apa? Gini, saya juga belajar dari AI ya. Ternyata tulisan itu selama ini kan kita menonton menulis ya, menulis berita gitu-gitulah dari dulu ya, menulis puisi begitulah dari dulu, menulis apapun kadang-kadang kita menonton seolah-olah tidak ada, inilah tulisan. Ternyata setelah saya pelajari AI, yang tidak ada dimiliki kita itu adalah jurus. Nah, Hmm. sama dengan silat itu kan banyak jurus loh. Menulis juga seperti itu rupanya. Ada namanya menulis dengan bergaya jenaka, ada bergaya horor, bergaya konspirasi, bergaya apapun itu bisa kita perintah. Nah, ini perlu kawan-kawan ketahui. Misalnya kita ingin dalam bayangan kita nih ya, saya coba contohkan ya. Saya yang pertama kalau menulis itu adalah data, itu yang penting. Data itu yang membuat orang percaya. Orang yakin bahwa tulisan yang saya buat itu benar. Dia tidak mikir ini abang dari mana nih. Pasti jarang yang bertanya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam tulisan itu ada data yang kita muat. Kita muat ya. Saya coba contoh ya. Boleh nggak kita kembali lagi? Kita coba ini cerita menulis ya, bukan cerita gambar ya. Ya. Di luar topik Iya, berarti ini, di luar topik ya. boleh Bang Ros kalau ada pilihan di situ bisa pilih pilihan screen. Jadi nanti semua yang mau di-share itu akan muncul tanpa harus diturunkan.
Oh gitu ya. Share screen, Pilih yang screen. screen. Ya, jadi nanti yang muncul tuh semua layar yang akan kita tampilkan. Ya, tinggal nanti klik langsung, nggak perlu turun yang satunya. Ini kan share, Share, pilih yang screen. pilih Kan yang ada, screen. Ini nih ya. Screen ya, oke ini. Nah, ini ChatGPT nampak ya. ya. Kalau saya buka ini Copilot, nampak nggak nih? Nah, nampak juga, tapi masih loading nih. Ya, Ya, jadi tinggal ini ya. pencet-pencet aja. Oke, ini Bapak-Bapak, ini saya sedikit mengajarkan menulis menggunakan AI. Ya, Kita menulis apa? Itu yang pertama. Kita ingin menulis apa? Ya, oke. kita ingin menulis tentang korupsi misalnya. Ini lagi ramai ini kan. Eh, yang pertama yang sering saya lakukan adalah meminta ini ke Copilot Bing. Hmm, Pilot Bing ini nampak ya. Pak. Ya. Minta hebatnya Copilot ini perlu Bapak ketahui dia menggunakan data terbaru. Data terbaru. Beda dengan ChatGPT, data terbaru dia tidak akan bisa menampilkan. Ya, minta data ya, data korupsi di Indonesia ya tahun 2024. Ya, ini yang perlu ini muncul dia kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Kelihatannya. Nah, ya, ini kan masih mentah nih. Kita copy, kita copy, lalu pindah ke ChatGPT. ChatGPT kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatannya kita Ya, pastikan ke sini. Ini kan data udah masuk nih. Sekarang kita maunya apa nih tulisan ini? Buatkan artikel ya, dengan gaya. Nah, ini yang penting nih. Ini yang penting. Perlu Bapak ketahui. Gayanya mau gaya apa? Kayak milenial, gaya Gaya, populer. gaya apa? Gaya proporsional itu berarti gaya orang-orang penulis-penulis hebat di koran di mana ya? oke. Atau gaya apa? Gaya Gaya populer. gaya populer ya. Populer, populer. Kemudian maunya tulisannya maunya gimana nih? Maunya dramatis atau konspiratif atau eh, atau sarkas atau Sarkas. satir Sarkas. apa? Sarkas mungkin ya. Sarkas. Sarkas. Sarkasme ya. Ya, sarkasme. Paling Apalagi aman kan? yang kita inginkan tulisan ini. Apalagi yang kita inginkan tulisan ini. Konspiratif ya, Oke. konspiratif. Oke, cukup nggak nih? Kalau kita cukup, oke, kita enter ya. Tuh. Yang ngasih judul seperti ini. Menarik nggak bahasanya, Pak Elsa? Ya, Dia berdasarkan data nih ngolahnya nih. Percaya ada orang nih tulisan ini. Ini belum sentuhan kita ya, belum sentuhan manusia nih. Kalau saya buat sentuhan manusia itu eh, banyak orang nggak yakin bahwa itu bukan bahwa itu bukan tulisan AI. Padahal itu tulisan AI ya. Ya, oke. Ini kalau kita mau langsung ya, kalau saya biasa gini, buatkan gambar ya 10. Ini karena untuk kepentingan Excel ya. Ya, oke. Dibuatkan gambar korupsinya. Oh, udah habis ya, sorry.
Udah habis, dah tokennya udah habis. Nah ini di copy, bentar ya, mana dia? Oke, copy. Nah ini kan mentahnya seperti ini, Pak. Ya. Dan kita wajib mengeditnya menjadi dia sentuhan manusia dan orang tidak yakin, orang tidak menyangka bahwa ini tulisan AI. Diedit. Ya, mana yang ini dibuang. Nah, yang ciri-ciri AI itu dibuang. Ciri-ciri AI itu kan seperti ini ya. Ada ini, itu dibuang. Mhm. Apalagi yang ciri-cirinya biasanya bintang ya. Bintang 2 itu biasanya ini dibuang. Kalau saya buang nih. Mhm. Subjudul ini dibuang. Oke. Nah, ini biasanya saya buang. Ada kata-kata yang agak aneh kita buang ya. Nah, seperti ini Pak. Ya. Edit lagi Pak, edit sampai dia biasanya dia tuh di awal itu ada dan. Itu ciri-ciri AI ya. Dia selalu menggunakan kata dan di awal. Itu diedit. Itu ciri-ciri AI itu ada kata dan atau jadi. Nah, ini juga pasti AI itu. Ada dan, ada jadi itu adalah kata-kata AI yang buat. Itu ciri-cirinya. Diedit lagi Pak. Diedit sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau ada nama itu kan misalnya Erick Thohir ya. Erick Thohir. Thohir ya. Biasanya AI itu akan selalu menyebut Erick Thohir. Erick Thohir di kalimat kedua, ketiga, keempat dia akan menyebut Erick Thohir. Nah, kita edit menjadi misalnya Menteri BUMN ya. Apalagi berikutnya tuh apa mantan pemilik Inter Milan ya. Inter Milan. Dan ini membuat tulisan kita itu menjadi menarik, menarik. Dan ini belum ini ya menarik. Kalau ini belum pas di kita, belum pas menurut kita, jadi kita edit lagi. Kita bisa edit, bisa tambahkan lagi di sini, diedit. Apalagi Pak? Oh ini kurang nih. Misalnya kita masukkan apa namanya perspektif hukum internasional atau terserah lah itu ya. Enter, nanti ditambahkan. Send. Ketutup ini, ketutup ya send. Ini bisa diedit lagi Pak. Oh ini nasional ini kita edit, masukkan lagi unsur apa di sini? Unsur moral, agama, boleh masukkan. Nah, dibuat lagi. Jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, cara menulis ya menggunakan AI eh, harus banyak gaya, banyak tone supaya tulisan kita itu benar-benar enak dibaca, asik dan apa sesuai keinginan kita. Saya maunya ada unsur filsafat di dalamnya, boleh masukkan. Saya maunya tulisan ini ada unsur agamanya, boleh masukkan ayat suci Al-Quran, masukkan, boleh, nggak masalah. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Ini lihat dia buatnya. Ini sarkasme hukum internasional. Nah, jadi seperti itu Bapak, Ibu-ibu ya, cara-cara menulis menggunakan AI ya. Kita harus banyak jurusnya.
harus banyak jurusnya. Kemudian sentuhan terakhir adalah sentuhan kita sendiri sebagai penulis. Kebetulan saya penulis, jadi saya paham ini kalimatnya tidak benar, ini rasanya tidak pas. Kita rubah dengan keinginan kita. Itu saja, Mbak Mel. Pak Yus ya, silakan Pak Yus kalau ada tanggapan. Oke, ini apa gini? Ini ada pertanyaan dari Fani Jian ya. Bisa tidak AI menerjemahkan novel 200 halaman dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Saya rasa bisa. Saya rasa bisa ya. Karena sekarang ChatGPT itu ada attachment-nya. Kita bisa masukkan novel kita, ya, bisa masukkan novel kita ke attachment-nya. Bos, bisa nggak dicontohkan sini ya? Bisa pakai ChatGPT. Nggak, saya kan tokennya udah habis nih. Mau tidak mau buka yang eh, akun yang lain ya, bukan akun yang lain. Nah, bentar dulu ya. Saya buka akun yang lain. Ini kelihatan nggak nih? Belum ya? Belum, Belum ya? belum Belum. keluar. Kalau Bang Ros punya banyak akun, berarti banyak email ya, Bang ya? Oh iya. Oke, ini nampak nggak ya? Ya, sudah. Sudah nampak ya? Sekarang kita gini ya, contohnya buku ya. Ini apa belum nih? Masih berputar nih. Kalau masih berputar deh ini. Di sini kan ada attachment-nya nih. Bapak Ibu ini ada attachment-nya. Ini oke ya. Kita contohkan ya. Kita contohkan. Kita cari buku. Buku. Ini kebetulan saya menulis buku tentang buku Islam Nusantara nih ya. Saya masukkan di sini. Ini seolah novel ya, seolah novel. Novel 200 halaman ya. Kita coba. Tolong terjemahkan buku ini ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang apa ya? Versi apa? Bahasa Inggris Amerika atau Inggris? Inggrisnya Inggris. Atau bahasa Inggrisnya lah. Ini masih ini masih loading nih ya. Karena terus terang saya belum pernah melakukan itu ya Bapak Ibu, menerjemahkan novel dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Tapi firasat saya itu boleh, bisa sepertinya. Kalaupun dia kepanjangan, mau tidak mau novel itu di apa dibuat terpisah-pisah, nanti baru digabungkan, Ini karena mungkin tebal buku ini ya. Kita cari yang agak pendek, agak ini. Lalu, ini contoh buku saya, ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, ini agak pendek ya, buku Ajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita coba terjemahkan dalam bahasa Inggris. Mau nggak dia?
Ya, file tersebut cukup panjang, berisi banyak informasi, jadi dia harus diperpendek. Mau tidak mau ini di misalnya 10 halaman dulu dipisah, kemudian diterjemahkan, kemudian 10 halaman berikutnya dipisah, diterjemahkan, nanti digabungkan. Perkiraan saya seperti itu. Kalaupun belum pernah saya menerjemahkannya, paling tidak perkiraan saya bisa ya. Kita coba yang tulisannya agak pendek ya, PDF misalnya mana ini. Kita cari yang pendek, apa ya? Cari yang itu apa? Misalnya satu lembar gitu saja, bisa nggak dia menerjemah dalam bahasa bahasa Inggris ya? Mana dia? Ini ya contoh ya. Ini press release ya, press release ya. Tolong terjemahkan. Oke, kita lihat. Ini anggap aja novel ya. Ya, dia menerjemahkan dalam bahasa Inggris langsung nih. Ya, ini dia terjemah dalam bahasa Inggris. Jadi seperti itu, perkiraan saya bisa. Siapa tadi yang bertanya itu? Ibu Fani. Bu Fani. Jadi seperti itu ya, Bu Fani. Saya yakin bisa, asal novel itu dipisah, di dipilah-pilah, misalnya 10 halaman, 10 halaman, 10 halaman, nanti baru digabung. Karena dia juga tidak bisa menerjemahkan dalam satu kesatuan yang utuh. Ya. Jadi ini press release ya dari kawan, ya, dia penerjemahannya dalam bahasa Inggris. Saya rasa bisa. Oke, ada yang lagi, Bu? Ya, ini ada permintaan nih Bang ya dari Mas Gunantara ya. Mas Gunawan mungkin ini ya. Katanya mohon izin unggah hasil gambar lewat remake AI. Jadi mungkin pengen lihat hasilnya seperti apa. Ada nggak contohnya Bang yang bisa di-share? Maksudnya gimana? Ini maksudnya mungkin hasil gambar yang sudah di-remake hasil AI. Mungkin kayak face tadi mungkin ya, yang wajah udah dibikin Oh iya, glowing iya, iya, iya. mungkin ya. Iya, iya, iya. Bentar ya. Begitu nggak sih Mas Gunawan? Mungkin boleh bicara kalau mau lebih jelas lagi pertanyaan seperti apa? Iya, Halo Mas hasil remak ya. Gunawan? Ya, hasil remake AI. Bentar, bentar ya. Saya contoh-contohnya ini banyak ini masalahnya. Ini saya nyimpannya. Kalau eh bentar ya. Ini share screen ini kalau buka tempat yang lain bisa ya. Bisa kayak tadi ya.
Ini nampak ya, Bu? Sekarang belum, sekarang belum. Belum Pakai nih. metode belum. Nah, sekarang lagi loading. Sekarang kelihatan enggak Sekarang kelihatan ya file ya, file ya? file download. Nah, ini contoh ya, ya hasil remark ya. Oke, mungkin Ini hasil hasil awalnya seperti apa dulu Bang sebelum menjadi ini ini? ini awalnya nih. Ini awalnya seperti ini, bentar loh. Hasil remarknya mana ya? Jadi ini ya. Ini foto-foto yang foto-foto tulisan saya ini. Mana ya? Saya kok jadi ini menyimpannya karena terlalu banyak file gitu. Saya buka di kalau pindah gini bisa enggak? Bisa kelihatan enggak? Kelihatan, kan pakai Kelihatannya screen kan. Ini sekarang di chat ya. chat ya. Ntar loh, saya ini kebetulan mengurus ITMI juga. Mana dia? Mana ada saya buat remark itu pengurus ITMI. Mana dia? Karena foto, karena itu jarang saya gunakan masalahnya. Jadi agak ini. Kalau di HP bisa saya lihatkan gitu. Ini karena di saya buat itu biasanya di itu di HP. Nah, ini salah satunya. Sudah kita buat ya. Hasilnya di kalau kalau biasa ngikutin tulisan saya itu ada namanya guru sekumpul ya. Guru sekumpul itu hasil dari remak. Nah ini kelihatan nggak nih? Kelihatan Bu? Kelihatan, ya kelihatan. Ya ini fotonya foto aslinya itu foto AI. Wajahnya itu wajah guru sekumpul yang kemarin rame sekali. Jadi seperti ini. Ini hasil remake nih. Remake. Ya. Remake Oh, face. oke. Ini wajahnya wajah guru sekumpul. Ya. Yang sangat fenomenal. Tapi aslinya bukan ini gitu. Hasilnya bukan AI, hasil remak. Jadi wajahnya itu guru sekumpul. Kalau membuat ini ke Photoshop, Bu, itu luar biasa rumitnya. Kalau membuatnya ke Photoshop ya, tapi menggunakan itu sebentar saja gitu. Itu yang bisa saya tunjukkan, banyak sih sebenarnya, cuman kalau di HP itu bisa saya tunjukkan gitu ya. Karena dia itu terpisah. Jadi awalnya itu bagaimana gambarnya Bang yang tadi sebelum di hasil yang tadi ya? Bentar, Apakah bentar ya, mana dia? Karena saya tuh hasilnya itu banyak di itu di apa? Nah, ini contoh ya, ini contoh, ini kelihatan nggak nih? Ini foto AI ya, ya, ya kelihatan. AI ya. Kita lihat hasilnya, hasilnya seperti ini. Nah, mirip siapa? Mirip siapa? Mirip mirip siapa ya yang tahu pemain bola dong? Apa ini Mirip Sintayong enggak kan? Sintayong, mirip Ah, Sintayong ya, mirip Sintayong. mirip sedikit Sintayong ya. Foto asli Sintayong yang ini. Nah ini foto aslinya. Lalu masuk ke yang tadi itu menjadi seperti ini. Nah gitu. Ini menggunakan aplikasi apa nih, Bang, Emak, untuk sampai ke sini? emak face. Oh, remake yang Bentar, tadi ya, bentar. remake. Sampai yang ini, sorry. Ada lagi ya. Ini dia. Sama yang ini, gunakan PixLR. Nah ini, kelihatan nggak nih? Ya, Nama ya. aplikasinya. Oh, ini PixLR. ini 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 desktop. nama aplikasinya ya. Ya, desktop. Ini dia nih hasilnya. Ah, Ini dia, Pix. XR. Nah, ini kalau versi desktopnya seperti ini. Tapi saya jarang gunakan ini.
tapi saya sering menggunakan remark face yang ada di HP, di HP. Oke, seperti itu. Oke. Oh, tadi yang bertanya ini bukan Mas Gunawan ya, tapi Bapak Gunantara. Oke. Sementara ya. Nah, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada yang pengen mengeksplor lagi seperti apa sih membuat prompt yang baik untuk menghasilkan gambar yang kita harapkan. Kalau belum ada, saya mau nanya nih Bang ya. Ya, Kalau ya. tadi gambar yang tadi itu, yang kita lihat, yang tadi contoh Sintayong ya, setelah di Ya, remake ya. tadi, itu mungkin boleh nggak dicontohkan bagaimana membuat prom yang tadi sampai hasilnya menjadi Sintayong yang tadi. Karena kan di belakang itu ada latar belakang orang banyak sekali penonton. Biasanya Hmm. kalau kita bikin itu kan eh, gambar wajahnya itu agak-agak nggak jadi yang di belakang. Nah itu Ya, boleh nggak diberikan contoh bagaimana membuat prom untuk gambar yang hasilnya tadi tuh Bang? oke. Ya. Nah, sekarang Ibu mau bikin gambar apa? Contohnya. Gambar yang tadi aja yang hasilnya Sintayong yang udah remake itu bagaimana promnya? Nah, saya masih ada nih jejaknya. Boleh kita lihat. Ada jejaknya. Oh, berarti saya buatnya itu di ChatGPT itu, Bu. Saya buatnya. Bukan di Copilot Bing. Mau tidak mau saya harus menyusuri itu. Di mana dia saya simpan. Atau mungkin perkiraan aja kira-kira promptnya seperti apa sih untuk gambar seperti itu. Bagus juga hasilnya kalau itu ChatGPT ya. Iya, ChatGPT itu, Bu. Mana dia saya buat ya. Ada terlalu lama ya. Terlalu lama, jadi saya ini. Oke. Ah, ini, Bu. Eh, eh, saya belum share screen ya. Bentar. Oke, kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini kan berdasarkan dari tulisan, tulisan tentang Sintayong. Ini prompt saya ini buatkan gambar seorang pria Korea sedang duduk sendirian di tribun penonton. Ia menonton pertandingan sepak bola Indonesia. Ini hasilnya. Kelihatan ya? Hmm. Jadi yang di belakang itu tribun ya. Kita sebut Ya, tribun ya, bang orang-orang tribun, itu ya. tribun. Ya, nah, Hmm. ini di download lalu masukkan ke yang ini yang tadi. Mana dia? Masukkan ke sini. Ini dia hasilnya. Ini hasilnya. Gimana cara menggunakannya? Nah, ini masukkan dulu foto Sintayong. Kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Ya, masukkan foto Sintayong. Mana dia? Nah, ini foto Sintayong. Ya. Kemudian masukkan foto yang tadi. Yang mana dia? Nah, ini. Ya kan? Ini dua foto. Kemudian kita run space swap. Swap. Nah, ini hasilnya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oh iya, Paham jadi ya? Paham ya? ya ya. Jadi dia berusaha Jadi, menyerupai ya. ya, kita harus bisa melihat foto aslinya dulu, Bu. Foto aslinya kan ngadap ke sana nih. Nah, kita juga kalau enggak kita mencari foto Sintayong yang kira-kira menghadap ke gini juga. Kalau di sini misalnya kita Sintayong misalnya berkacamata, mau tak mau dalam deskripsinya juga kita harus seorang pria berkacamata gitu. Kalau dia menggunakan jenggot, mau tak mau kita harus menggunakan jenggot. Jadi deskripsi aslinya itu harus benar-benar kita buat di dalam prompt-nya. Ya.
Misalnya berhijab juga harus berhijab gitu. Terus orang Indonesia, kalau dia orang kita berarti kita harus sebutkan orang Indonesia. Kalau tidak disebutkan di Indonesia, biasanya itu dia itu orang orang Arab ataupun orang-orang Eropa yang dibuatkan dia. Ya, jadi seperti itu. Oke, Ya, menarik ya, Bang ya, Ros ya, dan teman-teman ini tadi udah ditampilkan loh, apa namanya tutorial ya, bagaimana membuat wajahnya mirip dengan aslinya. Kuncinya adalah harus sama posisinya gitu ya, dan juga ya, ilustrasi lainnya sesuai dengan orang itu. Meskipun nggak mirip banget dengan Sintayong tadi ya, ya, tapi mirip-mirip sedikit lah. beri sedikit. Iya, iya. Oke, Bang, ini pertanyaan terakhir ya, sebelum kita akhiri karena sudah mendekati jam 9. Ini bagaimana cara membuat prompt untuk membuat komik katanya. Itu perlu sesi sendiri nggak? Atau mungkin bisa sedikit aja gambaran? Ya tinggal dikasih kata itu, buatkan gambar komik. Udah, tentang apa? Nah, misalnya tentang seorang kancil melewati menyeberangi sungai gitu. Bisa, Bu. Bisa saja. Yang penting disebutkan komiknya atau kartun itu bisa. Ataupun apalagi ya yang berbau-bau komik itu kartun apalagi itu eh apa namanya? Istilah-istilah dalam komik. Seperti itulah. Harus ada kata komiknya. Dia akan membuat seperti komik juga. Hmm. Iya, Oke, berarti gampang itu. bisa ya, tinggal dimasukkan. Pokoknya promptnya aja yang lebih jelas ya, Bang Ya, ya. Kalau mau kuncinya bikin memang komik. prom, ya, Ya, kuncinya memang prom, ya. oke. Istilahnya strip. Oh, ini ada dari Bang John ya, katanya istilahnya strip kalau memasukkan prompt untuk membuat komik ya. Hmm. Oke, Bang Ros, kita sudah sampai di ujung webinar kita ya malam ini. Menarik sekali, Bang Ros sudah memberikan tutorial secara praktis sekali bagaimana membuat prompt, bagaimana membuat gambar gitu ya. Sangat detail digambarkan. Nah, semoga memberikan insight dan ilmu yang baru nih buat kita-kita yang mungkin sedang belajar atau memperdalam bagaimana melukis dengan AI. Bahkan bonus tadi Bang Ros juga ngasih bagaimana membuat tulisan dengan bantuan AI gitu ya. Terima kasih banyak Bang Ros untuk ilmunya, untuk sharing pengalamannya kepada kita semua. Eh, Pasti bermanfaat buat kita semua ya. Dan kita berharap setelah ini teman-teman bisa mencoba setelah ini ya. Nanti hasilnya bisa di-share di grup kreator era AI. Kita nggak mau dong kalau dengan Bang Ros ya. Ya, ya. Terima kasih sekali lagi Bang Ros ya sudah menyempatkan untuk sharing meskipun sedang di perbatasan Indonesia ya di Sambas saat ini. Juga kepada Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak sudah bergabung, sudah setia sampai akhir ya. Semoga setelah ini kita semakin produktif untuk mencoba membuat lukisan menggunakan AI. Sampai ketemu di webinar minggu depan seperti biasa jam 7 sampai jam 9. Terima kasih banyak. Link sertifikat ada di chat ya, silakan di download bagi yang membutuhkan. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam KAI Kreator Era AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Silakan, silakan Mas Bayu.